Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu dimanapun berada. Terima kasih sudah klik video ini dan kita akan bahas game 12 dari perebutan gelar juara dunia catur antara Ding Liren, juara dunia bertahan, berhadapan dengan calon juara dunia termuda Gukes Domaraju. Skor sementara dari 11 game adalah 6-5. Kemarin Gukes berhasil menang, guys. Nah, langsung saja kita bahas gamenya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like dulu. Sudah, jangan lupa di-share dan jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Lebih penting lagi, kalian jangan lupa di-skip iklannya, jangan di-skip iklannya. Dan kemudian jangan lupa gabung langganan di membership YouTube RL Chess, guys, karena ada konten eksklusif. Teman-teman, Ding Liren memulai dengan langkah C4, kemudian hitam E6, putih G3 dan hitam D5. Putih gajah ke petak G2, hitam mainkan kuda F6, putih kuda F3 dan hitam D4. Ya, mirip-mirip kemarin nih. English opening, Neo Catalan's defense ya. Tapi sebenarnya Ding tidak mempersiapkan teori ini sebagai jalan utamanya untuk dia bisa menang di posisi ketertinggalan, teman-teman. Nah, setelah langkah D4, kemudian putih lanjutkan dengan rokade, hitam mainkan kuda C6, putih E3 mendobrak D4. Kemudian Gukes mainkan gajah E7, putih dorong D3, hitam gebuk E3, dan kemudian dimakan lagi dengan gajah E3, hitam E5. Nah, kemudian putih mainkan langkah kuda ke petak C3, hitam mainkan langkah rokade. Nah, kemudian di langkah berikutnya Ding mikir cukup lama nih, teman-teman. Ya, karena Ding di sini berpikir ada berbagai ancaman yang bisa dilakukan oleh hitam. Contoh kuda ke petak G4, kemudian kuda ke petak B4. Dan akhirnya dia di sini memilih benteng E1. Kemudian hitam, ya sepertinya ini banyak mendapat komentar dari komentator dunia, Anis Giri dan juga Peter Leko. Sepertinya Gukes lupa dengan preparationnya. Ya, diantaranya di sini adalah langkah terbaiknya adalah gajah E6 dengan tujuan menunggu jawaban D4 untuk langsung mengancam pion C4. Nah, tapi Gukes di sini mainkan langkah H6 dan ini juga mengejutkan Ding Liren, teman-teman, dengan langkah H6 ini. Ya, Ding coba mencari langkah apa yang terbaik di sini. Dan akhirnya dia memilih langkah A3 dengan tujuan mencegah kuda B4 dan coba jalan B4. Nah, tapi ini juga pancingan buat Gukes Domaraju ternyata. Dengan jalan A3, kemudian hitam langsung menjawab taktis A5 mencegah B4, maka Ding di sini menguasai petak B5 supaya kudanya bisa loncat ke petak B5. Walaupun masih jauh idenya, tapi dia sudah tahu petak yang penting yang sudah dia miliki. Kemudian dia melanjutkan dengan jalan H3. Ini propilaksis atau langkah pencegahan ide lawan ya, dengan tujuan kuda G4 atau gajah G4. Hitam mainkan gajah 6. Dia lanjutkan lagi dengan raja H2 dengan tujuan mencegah ancaman pada petak H3 apabila menteri D7. Nah, kemudian langkah berikutnya juga mengejutkan Ding kembali. Ding kalkulasi menteri D7. Ya, langkah yang paling bagus, tapi di sini hitam mainkan langkah benteng B8. Saya juga nggak ngerti ya, apa tujuannya. Karena praktis di sini juga nggak bisa B5. Berarti benteng B8 cuma mau jaga pion B7. Ya, langkah lain yang menarik untuk dimainkan adalah menteri D7, kemudian menteri D2, benteng A D8, benteng A ke petak D1. Jadi di sini pertarungan petak center. Karena di sini putih itu gongnya atau breakthrough-nya atau membongkarnya itu dari sini, dari D4. Nah, tapi yang menarik, Gukes malah mainin benteng A B8. Ya, kemudian apa jalan putih? Putih mainkan menteri C2, hubungkan kedua benteng. Hitam menjawab dengan benteng E8, Ding. Kemudian kuda B5, mencegah kuda D4. Kemudian hitam gajah F5, putih benteng A D1. Kemudian hitam kuda D7, Ding kemudian menteri D2. Hitam mainkan langkah gajah ke petak G6 di sini. Ini juga langkah yang mistake. Menurut Gukes ya, harusnya di sini dia ada langkah yang lebih bagus, yaitu dengan jalan kuda ke petak C5. Ini yang jadi pembahasan ya. Kuda C5 juga dibahas oleh Ding, kemudian D4 apabila kuda D3, Ding bahkan berani untuk D5. Apabila digebuk benteng, ya maka Ding menteri S1 apabila kuda D4, kemudian dimakan dengan kuda F, makan lagi dan kemudian makan lagi. Ding berani pada posisi ini, teman-teman. Mungkin ya, karena dia bakal dapetin pion lagi. Jadi korban kualitas tapi dia mendapatkan 2 pion, teman-teman. Gila, sudah sejauh itu Ding berpikir. Nah, makanya di sini juga dikomentari sebagai Anis Giri yang memberikan komentar bahwa wah, saya seperti melihat
Ding Liren di masa prime-nya, teman-teman. Peak of Ding, guys. Nah, gajah G6, kira-kira apa langkah yang penting yang harus dimainkan oleh putih, guys? Yes, nggak ada lagi. Bongkar petak center dengan D4. Kemudian hitam di sini jalan E4. Apabila hitam di sini pukul pion D4, maka gajah F4, ancaman yang mengejutkan bagi Gukes. Karena di sini apabila benteng C8 menjaga, maka kuda FD4. Bocor semua pertahanan dari hitam, guys. Kena setrum semua. Gajah nyetrum pion B7, apabila dimakan maka menteri makan D4. Setrum kuda di petak D7, apabila kuda ke petak F6 maka menteri C3. Menteri di tengah tutup lagi, makan B7, selesai. Apabila kuda ke petak C5 di sini, ya, apabila menteri D4 kuda C5 maka kuda C7 akan dapat dimainkan. Apabila benteng C7 gebuk D8, harus dipukul pakai benteng karena gajah gebuk menteri hilang benteng, gebuk, kemudian gebuk C7, akan menang buat putih. Ya, berat lah di situ. Nah, makanya di sini E4 harus dimainkan, teman-teman. Kalau misalkan dia menolak juga, let's say di sini gajah ke petak F6, dorong D5, kuda ke petak E7, ini akan jadi badai pion yang akan terjadi. Dorong terus pionnya dan akan menyulitkan apabila digebuk, gebuk lagi kuda, kemudian benteng F8, kemudian gajah masuk lagi A7. Semua barang masuk. Kalah lah kayak gitu. Nah, makanya di sini E4 harus dimainkan dan Ding menemukan langkah ciamik kuda G1 memang harus dimainkan. Tapi yang menurut saya ciamik karena Ding tahu setelah D4 E4 kudanya bakal E2 F4. Dan disitulah Ding merasa bahwa dia unggul. Kemudian hitam kuda B6 ancam pion C4. Ding mainkan langkah menteri ke petak C3. Gajah memberikan pin ya, menteri di sini. Menteri mundur sejenak, kemudian A4 dimainkan. Ding mainkan kuda E2 ya. Hitam di sini gajah G5, waktu tinggal sedikit. Langkah salah yang harus dilakukan oleh hitam ya. Di sini harusnya ada langkah kuda A5, tapi juga tetap ya enak buat putih karena putih di sini bisa C5. Apabila kuda masuk ke petak C4 maka kuda F4. Apabila digebuk gajah maka gebuk kembali dengan pion F. Gajah let's say mundur ke petak H7 maka menteri A4, pion akan jatuh. Putih akan unggul, tetap akan unggul, guys. Dari serangan pion C dan D-nya ini. Maka di sini jalan gajah G5, apa respon dari putih? Kuda F4 dan Ding di sini merasa, wah, saya lebih baik di sini setelah kuda F4 dalam wawancara setelah pertandingan. Gajah gebuk kuda, gebuk lagi, ngancam C7, jaga benteng C8. Ding mainkan langkah menteri C3 dengan tujuan menjaga petak E5, guna D5 dan dorong terus D6. Hitam mainkan langkah kuda B8. Ding sebenarnya bisa dapatkan benteng dengan kuda ke petak A7, tapi dia tidak mau. Dia mendorong D5 dan dia senang dengan langkah blunder lawan, yaitu menteri D7. Ya, Ding sempat kalkulasi di sini ada langkah kuda A6, apabila D6, C6, apabila D7 digebuk, kuda D6, kemudian dia lihat ada kuda C5. Masih seru nih katanya. Ya, tapi sebenarnya udah kalah juga ya, karena kalau makan ada gajah D6, kalah juga kayak gini. Ya, praktis. Kemudian hitam di sini menteri D7, apa langkah terbaik untuk coding, guys? Dorong terus D6. Kemudian C5 dimainkan, masuk kuda C7, benteng geser ke petak F8. Misalkan benteng D8 sama aja ya, jatuh juga. Ya, akhirnya di sini benteng F8 dimainkan, kemudian putih gebuk M4, kuda ke petak C6. Ya, kemudian gajah G2. Kemudian buat teman-teman yang mikirin ya pada saat gajah 4 lah, ini kalau dihitung sebentar. Misalkan benteng C7 dimakan nih dapat benteng kan Bang, unggul. Nah, ini masalahnya, gebuk kuda jadi queen lagi, guys. Jadi saya akan jelaskan secara detail biar nggak ada pertanyaan. Makanya di sini jalannya kuda C6, kemudian gajah mundur, kemudian di sini benteng C ke petak D8, ya udah menang. Kuda D5 dengan tujuan menghilangkan kuda di sini, kemudian kuda gebuk ya dengan tujuan kuda E7 juga gebuk, gebuk lagi dengan pion, kemudian kuda B8 dapat pion, 2 pion unggul. Benteng C8 waktu makin kritis, menteri D4, kemudian kuda ke petak A6, benteng masuk E7, menteri ke petak B5, kemudian dorong D7, benteng C4. Kemudian menteri E3, benteng C2. Apa langkah terbaik putih? Yes, gajah ke petak D6. Betul, tujuannya mau benteng E8. F6 dimainkan, teman-teman. Apa langkah yang bikin hitam game over di sini? Temukan langkah terbaiknya. Yes, sacrifice rook, boom. Kalau ditolak raja H8, boom, checkmate menteri A6. Apabila raja memukul benteng, apa yang akan terjadi? Boom, gebuk benteng, makan, dan boom, promosi. Putih menang. Jadi adakah langkah terbaik setelah gajah ke petak D6? Sudah tewas di sini. Mungkin B6 ya, apabila benteng L8,
makan D7. Tapi tetap aja kalah satu benteng. Kalah guys. Dan akhirnya Ding Liren melakukan historinya kembali. Sama seperti di game 12 melawan Yane Pomniachi. Dia berhasil comeback guys. Yes, skornya jadi sama 6-6. Tinggal sisa 2 game. Besok libur dulu. Lusa Gukes merespon dengan, wah untung besok libur. Jadi dia bisa recover lah. Akan pegang buah putih. Siapa yang akan jadi juara dunia sisa 2 game catur klasik? Kalau seri 14 game, maka akan ada lanjutan babak tiebreak catur cepat. Berikan komentar kalian. Jangan lupa bantu video ini viral guys dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di live lusa ya. Nonton terus video-video terbaik dari RL Chess. Jangan lupa follow sosial media RL lainnya.